Halo sobat, kembali lagi bersama saya di video ini dan juga di channel ini. Kali ini saya mau bahas bahwasanya Ratu Adil datang itu untuk pamong bumi. Untuk pamong bumi, dimana dalam kisah kehidupannya nanti, dimana Ratu Adil akan turun lagi ke bumi menjadi tokoh utama bersama pamong bumi dan momongannya. Dimana kalau menurut sejarah dan menurut cerita, kalau di zaman dulu, pamong bumi selalu memiliki momongan yang galak, kejem, jahat gitu. Orangnya itu emosian, pemarah gitu ya, kayak buto, kayak raksasa gitu. Tapi Tuhan semesta alam mengubah alur cerita kehidupan, dimana pamong bumi akan diberikan momongan yang baik-baik, momongan yang sae apik, yang hidup di dalam kebenaran, dimana nanti pamong bumi akan diberikan beberapa momongan. Jadi momongan pamong bumi bukan hanya satu, tapi beberapa momongan sekaligus akan dimomong oleh pamong bumi. Tetapi nanti pamong bumi akan ditemani oleh sosok Ratu Adil yang wajahnya itu seperti Krishna gitu. Jadi pamong bumi nanti ngomong-ngomongannya itu tidak sendirian. Dia akan didampingi oleh Ratu Adil yang paras wajahnya itu seperti Krishna gitu. Dimana di dalam alur ceritanya, pamong bumi nanti akan ngomong beberapa momongannya itu dan akan menemui lika-liku kehidupan, dimana ada saatnya momongan pamong bumi akan menderita. Ada saatnya momongan dari pamong bumi akan mengalami kegelisahan, kekhawatiran. Akan ada saatnya momongan dari pamong bumi mengalami penghinaan. Dan mereka semua tetap didampingi oleh pamong bumi. Tapi juga ada saatnya Ratu Adil akan dihina. Ada saatnya Ratu Adil dihina. Ada saatnya Ratu Adil diejek. Seperti lagu ya. Loh yang itu loh, gini liriknya. Nyata titeni lan enteni gitu ya. Sadar diri, lakon menang keri. Harus sadar diri, sing jenenge lakon ki menangi keri. Awal-awalnya menderita, awal-awalnya sengsara, oke, rapopo. Kok akhir-akhirnya menang gitu. Sing menghina, sing jahat, musnah, domudar mati gitu ya. Dimana nanti momongan dari pamong bumi ini akan melawan saudara-saudara tirinya, dimana saudara tirinya itu jumlahnya banyak, sedangkan momongan dari pamong bumi itu sedikit. Tetapi tetap tenang saja, Sang Maha Kuasa akan tetap menyertai para momongan dari pamong bumi dan juga pamong bumi. Para momongan pamong bumi dan pamong bumi akan tetap menjadi pemenang pada akhirnya. Karena apa? Sang Maha Kuasa selalu menyertai, karena pamong bumi dan momongannya akan berada di jalan kebenaran. Dan Sang Maha Kuasa selalu menyertai kebenaran, dimana para momongan dari pamong bumi ini akan bersama-sama dengan para tua-tua, akan bersama-sama dengan para pini tua dan pini sepuh di dalam kerajaannya.
Tetapi bila mana ada Pinitua dan Pinisepuh yang mengkhianati Pamong-Bumi, yang mengkhianati momongannya Pamong-Bumi, maka Pinitua itu, Pinisepuh itu juga akan mati di zaman itu. Para Pinitua dan para Pinisepuh hanya akan selamat bila mana mereka tetap bersama atau mengikuti jalan Pamong Sepuh, Pamong-Bumi dan momongannya. Itu syarat supaya mereka tetap hidup dan mereka tetap selamat dan mendapatkan keabadian yang murni. Mereka harus tetap bersama kebenaran. Mereka harus tetap bersama kebenaran dan mereka akan diuji nantinya. Dimana akan ada waktunya Pamong-Bumi dan momongan dari Pamong-Bumi ini akan mengalami pengasingan. Pengasingan yang lamanya itu bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Bayangkan lama. Itu semua untuk menguji kesabaran. Menguji kesabaran para momongan dari Pamong-Bumi dan menguji teteke ngati. Atine tetek opo ora. Dia benar-benar ingin berjalan di jalan kebenaran atau tidak. Dia benar-benar berpegang teguh pada Sang Maha Kuasa atau tidak. Dan nanti akan tiba saatnya para Pinitua dan Pinisepuh akan diberi gemerlap-gemerlapnya dunia oleh saudara tiri dari para momongan Pamong-Bumi. Jadi saudara tiri dari para momongan dari Pamong-Bumi ini akan memberikan gemerlap-gemerlipnya dunia kepada para Pinitua dan Pinisepuh, supaya Pinitua dan Pinisepuh tergiur dan ingin mengikuti mereka, supaya Pinitua dan Pinisepuh merasakan kenikmatan. Ternyata bersama saudara-saudara tiri dari Pamong-Bumi itu mendapatkan kemewahan. Wah, hidupnya enak, hidupnya mulia gitu, hidupnya indah, bahagia gitu. Supaya apa? Supaya untuk menguji hati mereka. Apakah mereka ingin berpegang teguh kepada saudara tiri dari momongan Pamong-Bumi, atau mereka akan tetap berpegang pada kebenaran bersama momongan Pamong-Bumi? Akan ada satu titik di mana para Pinitua dan Pinisepuh mereka akan diuji. Apakah hati mereka tergiur dengan apa yang mereka lihat, mereka rasakan, dan mereka nikmati? Dan apakah mereka mau bersama-sama dengan kebenaran, mengalami penderitaan, memulai dari nol bersama kebenaran, membangun istana kembali? Semua itu untuk menguji hati. Apakah hati tetap berada di dalam kebenaran, ataukah hati akan bertolak dan hidup bersama kejahatan? Dan semuanya akan indah pada akhirnya, di mana semua yang menghina momongan Pamong-Bumi semuanya akan mati di medan perang. Akan ada kematian-kematian yang mengerikan di medan perang, bahkan darah-darah yang terminum dan termandikan. Itulah kilasan video kali ini, di mana momongan dari Pamong-Bumi dan Pamong-Bumi sendiri akan tetap bersama kebenaran, dan Sang Maha Kuasa akan menyertainya sampai akhir cerita hidupnya, sampai Pamong-Bumi kembali tidur lagi, istirahat. Itulah kilasan video kali ini. Nyalakan lonceng notifikasinya dan komen di kolom komentar.